Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banuati Okta Kristaningrum dengan nomor NPM 202121 Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil analisis id, ego, dan superego dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur untuk memenuhi tugas akhir psikologi sastra. A. Analisis id dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur. Yang pertama, di depanku Masa Oda masih tetap tak bergerak. Matanya mulai berkaca-kaca. Kulihat sesaat, sepertinya rahang Masa Oda bergeretak. Dalam kutipan tersebut, memperlihatkan bahwa tokoh Saoda memiliki keinginan untuk tetap tidak ingin bertemu dan menyimpan dendam pada Haji Mail dan orang-orang yang telah menyakitinya pada umumnya. Insting mati dari tokoh Saoda untuk tetap membenci orang yang telah menyakitinya terlihat dari katanya, yaitu matanya mulai berkaca dan bergeretak. Hal tersebut menjelaskan bahwa naluri untuk merusak muncul begitu kuat, yang mana hal tersebut merupakan pengaruh yang datang dari orang yang berusaha untuk menyampaikan pesan permohonan maaf dari Wak Mahaji Mail akibat perbuatan yang dilakukannya pada dahulu kala. Yang kedua, sesaat kemudian dari dapur itu kudengar suara meraung, suara Mak Saoda. Teriakan ini disusul bunyi piring pecah terbanting atau dibanting. Dari kutipan tersebut memperlihatkan bentuk dari insting mati tokoh Saoda dengan lebih jelas bagaimana energi psikis tokoh Saoda yang semakin merasakan dorongan kebencian karena peristiwa yang merenggut suaminya. Ternyata, semakin orang yang telah menyakitinya berusaha untuk meminta maaf, malah semakin sulit ia melupakan peristiwa yang merenggut suaminya. Analisis ego dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur. Yang pertama, beberapa menit usai kuajukan permintaan keluarga kami, Mas Saoda tetap bergeming. Sebelumnya, kubayangkan ia akan bergegas, merapikan dirinya, dan sebentar kemudian duduk di boncengan motorku. Dari kutipan tersebut, terlihat ego melakukan tindakan untuk menghilangkan kecemasan yang terjadi pada diri tokoh Saoda. Ego merelasikan keinginan dari id untuk tidak bertemu pada orang yang telah menyakitinya. Tergambar dengan jelas bahwa tokoh Saoda sudah terjadi kecemasan pada dirinya. Id tersebut mendapat rangsangan dari luar, sehingga ia tidak bereaksi terhadap permintaan yang disampaikan oleh tokoh. Kecemasan tersebut berupa trauma masa lalu yang berakibat fatal pada kejiwaan tokoh Saoda. Dorongan tersebut berupa keinginan untuk tidak bertemu pada orang yang telah menyakitinya. Yang kedua, aku mengenalnya hampir seumur hidupku dan tak pernah sekalipun kulihat ia tersenyum. Tidak juga kepada Haji Mail atau orang-orang terpandang di kampung ini. Bocah-bocah kampung kami menjulukinya nenek sihir hutan larangan. Karena bila malam datang, ia selalu menggerai rambutnya yang panjang dan membuat sosoknya semakin mengerikan. Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa energi dari dorongan id berupa insting mati benar-benar terrealisasikan pada dunia nyata. Ego berperan untuk terpenuhinya dari insting mati tokoh Saoda. Analisis superego dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur. Yang pertama, sesaat ku ingat, kami berdua sebagai bocah berumur 8 tahun, 20 tahun yang lalu, berjingkat mengintip Mak Saoda. Dulu, jauh sebelum mencapai tirai dapur, Mak Saoda sudah membentak kami. Dari kutipan di atas, menjelaskan bagaimana superego tokoh Saoda memberikan batasan terhadap dorongan id yang berusaha direalisasikan oleh ego. Tokoh Saoda berperilaku menyimpang, namun memiliki batasan terhadap apa yang ia lakukan. Mas Saoda hanya melakukannya pada saat ia sendiri dan di dalam dapur.
Superego mendukung apa yang dilakukan oleh ego dalam merealisasikan pada dunia nyata akibat dorongan dari id agar tidak terjadinya tegangan baru. Demikian analisis id, ego, dan superego yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Lestari dengan NPM 2021-21-50461 ingin menyampaikan hasil analisis cerpen yang berjudul Good Person karya Karina. Yang pertama, ID atau keinginan. Dalam cerpen Good Person ini menceritakan seorang perempuan yang kebaikannya selalu dimanfaati oleh temannya. Perempuan itu bernama Rachel. Dia sering membaca buku dan mengobrol dengan teman sebangkunya, tetapi ia tidak tahu apakah teman sebangkunya itu senang mengobrol dengannya atau tidak. Dia juga sering mengisi waktu luangnya untuk menulis cerita sembari mendengarkan musik K-pop. Tentu saja Rachel adalah seorang K-popers. Pada kalimat tadi sudah dijelaskan bahwa Rachel selalu mengikuti keinginan apa saja yang mau ia lakukan, sehingga Rachel memiliki kesenangan dalam dirinya. Kedua, ada ego. Ego ini berada pada tingkat kesadaran. Pada cerpen ini, ego berperan sesuai dengan kesadaran yang sudah dijelaskan pada kutipan, "Loh, Rachel, kok kamu yang piket? Si jenglot itu pada kemana?" Tanya April yang kebetulan lewat koridor kelas. Lalu Rachel menjawab, April, kamu belum pulang? Iya nih, aku yang piket, katanya mereka ada urusan mendadak. Hal ini diminta untuk menggantikan temannya yang tidak bisa piket di jadwal tersebut. Rachel ini melakukan dengan keadaan sadar yang dimana jika bukan Rachel yang menggantikan mereka untuk piket, siapa lagi orang yang akan menggantikannya? Karena ia memikirkan keadaan kelas yang akan dipakainya esok hari, kelas akan kotor dan tidak nyaman untuk dipakai saat belajar. Yang ketiga, superego atau aspek moral. Pada cerpen ini menjelaskan superego sebagai aspek moral. Dapat kita lihat pada kutipan, ternyata tidak semua perbuatan baik menguntungkan, tetapi kebaikan juga bisa merugikan diri sendiri. Bersosialisasi juga perlu diperkuat, karena jika tidak memperkuat sosialisasi akan membuat kita sulit untuk menolak apa yang orang inginkan. Dapat disimpulkan dari kutipan tersebut bahwa kita tidak bisa mengubah hati seseorang untuk berbaik sangka pada kita, namun kita bisa melatih hati untuk berbaik sangka kepada orang lain. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerpen Good Person karya Karina ini adalah cerpen ini sangat mengajarkan kita untuk selalu menghargai kebaikan orang lain. Dengan ID, ego, dan superego, kita bisa memilah dan memilih mana yang baik, harus dilakukan dan tidak dilakukan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Tifa, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya ingin sedikit membagikan materi mengenai id, ego, dan superego. Id adalah hal yang mendasari personal atau personalitas seseorang. Id dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Contohnya seperti makan, minum, atau seks. Kemudian ego. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita. Berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan id jika keinginan tidak segera dipenuhi. Kemudian superego. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Dan jika didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Mengkaji mengenai id, ego, dan superego dalam cerpen Emak Ingin Naik Haji karya Asma Nadia. Emak Ingin Naik Haji mengisahkan tentang seorang anak yang berusaha memenuhi harapan emaknya yang ingin naik haji. Namun kenyataannya ia masih belum dapat memenuhi harapan emaknya.
Kali ini saya akan mengkaji id, ego, dan super ego dari dua karakter tokoh, yaitu emak dan Zain. Yang pertama, id emak. Id emak dapat kita lihat pada kutipan berikut. Zain mengenali kerinduan itu, kerinduan yang mengental di mata emak setiap musim haji tiba. Ketika dari balik jendela, emak merayapi bangunan megah terletak persis di depan rumah kecil mereka, tempat tinggal juragan haji. Dari kutipan di atas memperlihatkan id emak yang dimiliki emak yaitu untuk naik haji, seperti juragan haji. Namun sayangnya, emak belum mampu untuk naik haji atau menunaikan haji. Kemudian, ego emak. Ego emak dapat kita lihat pada kutipan, beberapa saat emak hanya menghela napas panjang. Suaranya kemudian terdengar seperti bisikan. Emak pengen banget naik haji. Zain pengen banget. Dari kutipan di atas memperlihatkan dorongan emak untuk merealisasikan id. Emak melakukan tindakan untuk merealisasikan id yang dimiliki emak dengan melontarkan kata-kata ingin naik haji meski hanya bisikan. Kemudian super ego emak. Super ego emak dapat kita lihat pada kutipan, sebetulnya emak pengen minta ama juragan, tapi malu. Lagian keluarga sendiri kan udah banyak banget. Dari kutipan di atas memperlihatkan super ego emak membatasi ego untuk merealisasikan id, di mana emak merasa malu untuk mengatakan keinginannya kepada juragan untuk ikut naik haji. Id Zain dapat kita lihat pada kutipan, tenggorokan Zain kering, perutnya lapar. Mungkin karena itu tangannya terasa lemas saat memberesi dagangan. Terbayang wajah emak, ingat kerinduan satu-satunya perempuan itu. 40 tahun sudah usiamu, Zain, kapan lagi kau akan melunasi mimpi emak untuk naik haji? Dalam kutipan di atas dapat kita lihat id yang dimiliki Zain adalah ingin menaikkan emak naik haji. Kemudian ego Zain dapat kita lihat pada kutipan, sebilah parang dan golok, seutas tali, beberapa kantung plastik, terakhir sapu tangan yang dilipat diagonal hingga berbentuk segitiga sebagai penutup wajah. Kalau keberadaannya di penjara bisa membuat emak menjadi tamu Allah, dia siap. Dalam kutipan di atas dapat kita lihat bagaimana usaha Zain merealisasikan id, di mana ia siap melakukan apa saja untuk membawa emaknya naik haji. Kemudian super ego Zain dapat kita lihat pada kutipan, tepat ketika lelaki itu merogoh saku celana mencari sehelai kertas, tangannya menyentuh sesuatu. Lembaran-lembaran kecil yang diberikan Sri sebelum mereka meninggalkan supermarket. Zain tertegun. Dulu dia tidak pernah meletakkan nasib pada kertas. Lelaki itu masih bisa merasakan tetesan hujan di wajahnya saat kilatan-kilatan memori berlesatan seperti lompatan bunga, kembang api di kegelapan. Kupon undian dari supermarket besar yang diberikan Sri usai mereka berbelanja. Potongan-potongan kertas kecil yang hampir dilupakan Zain. Sosok emak yang berdiri berjam-jam menatap rumah juragan haji terus mengusik. Memberinya energi lebih saat tengah malam itu Zain mengisi satu demi satu kolom dalam kertas undian. Nama, alamat, nomor KTP, sambil berdoa tak putus. Dari kutipan di atas memperlihatkan super ego Zain membatasi ego untuk merealisasikan id, di mana Zain menemukan lembaran-lembaran kupon undian naik haji sehingga ego dapat dibatasi dengan super ego. Tokoh emak dan Zain merupakan tokoh yang memiliki keinginan-keinginan atau kebutuhan dasar, seperti keinginan emak untuk naik haji dan Zain untuk menaikkan emak haji.
Selanjutnya, aspek ego dalam struktur kepribadian tokoh emak dan Zain yang paling mendominasi atau yang paling ditonjolkan antara lain merealisasikan setiap bentuk keinginan dari id dan pemenuhan tuntutan dari superego. Peran ego tersebut agar tidak terjadinya ketegangan baru serta ketidakseimbangan dalam dorongan energi antara id dan superego. Selanjutnya muncul aspek superego antara lain emak menyadari jika mungkin dirinya memang tidak bisa untuk naik haji, dan Zain juga menyadari jika Allah mengizinkan maka Allah akan memberikan jalan sehingga ego yang Zain miliki tidak terjadi, namun id yang dimiliki dapat direalisasikan. Untuk memenuhi id, namun tergantung bagaimana kita memilih jalan baik atau buruk. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Karina Dewi, NPM 2021-21500-462. Hari ini saya akan menganalisa ID, ego, dan superego dalam cerpen berjudul Kado Istimewa karya Jujur Prananto. Dalam cerpen Kado Istimewa menceritakan seorang ibu yang bernama Ibu Kurtia yang selalu berbuat baik kepada orang lain dengan keinginannya dan selalu ingin menghadiri kegiatan yang membuat ia berbahagia dan bergembira. Dapat kita saksikan dalam kutipan berikut. Bu Kurtia bertekad bulat menghadiri resepsi pernikahan putra Pahargi. Tidak bisa tidak, apapun hambatannya, berapapun biayanya, ini sudah menjadi niatnya sejak lama. Bahwasannya suatu saat nanti kalau Pahargi mantu ataupun ngunduh mantu, ia akan datang untuk mengucapkan selamat, menyatakan kegembiraan, menunjukkan bahwa ia tetap menghormati Pahargi biarpun zaman sudah berubah. Pada kalimat tersebut menjelaskan Ibu Kurtia selalu mengikuti keinginan apa yang ia mau atau lakukan, karena Bu Kurtia memiliki kesenangan dalam dirinya dan ingin berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, ada ego. Berada pada tingkat kesadaran, cerpen di atas, ego berperan sebagai kesadaran yang sudah dijelaskan pada kalimat tersebut. Loh, ibu sudah sampai. Kenapa ibu tidak menunggu Mas Bagas menjemput? Kenapa ibu menggunakan kendaraan umum? Tanya Kinara. Tidak apa nak, ibu bisa sendiri. Mas Bagas juga bilang ke ibu kalau dia ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, jawab Ibu Kurtia. Pada kalimat tersebut, Kinara meminta Ibu Kurtia untuk menunggu Mas Bagas yang menjemputnya. Tetapi Mas Bagas bilang ke Ibu Kurtia kalau dia ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu Bu Kurtia berpikir untuk menaiki kendaraan umum. Kalau tidak menggunakan kendaraan umum, dia akan telat menghadiri resepsi anak Pahargi, walaupun dia belum mengetahui jalanan sekitar. Yang ketiga, di superego atau aspek moral. Peran superego dalam cerpen ini adalah untuk mengetahui aspek moral. Dapat kita saksikan pada kalimat tersebut. Soal cita-cita ini dulu kami sering mengobrolkannya bersama para gerilyawan lain. Demikian kenal Bu Kurtia. Dan pada kesempatan seperti itu, pada saat orang-orang lain memimpikan betapa indahnya kalau kemenangan berhasil dicapai, Pahargi sering menekankan bahwa yang tak kalah penting dari perjuangan menentang kembalinya Belanda adalah berjuang melawan kemiskinan dan kebodohan. Melalui kutipan tersebut, sosok kami ingin mencapai kemenangan untuk menunjukkan keberhasilan sendiri, karena tidak ingin menyulitkan orang lain untuk kehidupan sehari-hari dan saling memberikan semangat tanpa adanya pertentangan. Kesimpulan pada cerpen Kado Istimewa ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Dengan ID, ego, dan superego, kita bisa memilih yang baik untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.